ngapain kamu? Kayak gitu ya. Ngapain? Ini sana ya. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, good. Udah dapat ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita berlanjut ya. Nah, sekarang kan tadi Anda menjadi diri sejati Anda ya, yang bukan ketiganya. Oke. Nah, saya akan mengajak lagi ke yang lebih lagi. Seringkali ketika berusaha pasrah kok seperti kita menyerah ya kan? Ya makanya bukan pasrah menyerah ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang selama ini Anda egonya lebih dominan gitu ya, pikiran Anda lebih dominan, keinginan Anda lebih dominan gitu kan. Udah nyerah aja deh, gitu. Menyerah aja. Itu masih oke. Ya, bendera putih ya egonya gitu ya. Udah deh gitu kan. Kan cara-cara Anda selama ini kan terbukti tidak membuat Anda tenang gitu ya. Jadi udah berserah aja gitu ya, menyerahkan diri aja. It's okay. Ya, gitu. Oke. Kita mulai lagi. Bebas. Anda boleh rebahan, boleh terserah bebas ya, karena yang Maha Kuasa mah nggak ada batasan. Ya, nggak ada batasan buat posisi-posisi apa bisa datang. Oke, yang penting Anda berserah diri. Oke, tutup matanya. Oke, sekarang saya tidak akan pakai musik, langsung aja. Oke, rilekskan badan Anda. Fokus ke nafas. Oke, Anda mulai mengamati lagi tubuh Anda. Anda mengamati pikiran Anda. Dan menyadari bahwa pikiran-pikiran Anda dipenuhi oleh konsep-konsep katanya. Katanya apa yang dilihat, yang didengar, yang dibaca, yang ditonton, lebih banyak katanya. Anda menyadari saja bahwa pikiran Anda lebih banyak konsep. So, kalau begitu, biarkan saja. Kemudian, amati emosi atau perasaan Anda, bahwa perasaan-perasaan Anda pun itu adalah perasaan-perasaan yang ke-trigger, yang terpicu oleh lingkungan, yang sebetulnya juga tidak perlu. Kalau begitu, tenangkan perasaan Anda. Tenangkan hati Anda, dan serahkan ketiga perangkat Anda. Tubuh, pikiran, dan perasaan terserah saja. Terserah, maksudnya adalah terserah yang punya. Anda amati semuanya itu. Anda amati semuanya itu. Boleh langsung, boleh bolak-balik. Anda bisa satu-satu, Anda mengamati tubuh. Anda main lagi ke zona pikiran, Anda amati. Dan Anda bisa mengamati juga emosi-emosi Anda sekarang. Anda amati.
sekarang Anda menyadari diri Anda sejati, yang bukan ketiganya itu. Anda menyadari bahwa saya yang mengamati ketiganya itu. Sekali lagi, Anda menyadari bahwa Anda yang mengamati ketiganya itu. Sekarang, Anda menyadari Anda yang mengamati ketiganya itu, ada juga yang mengamati ketiganya itu. Jadi, Anda sang pengamat yang mengamati itu, Anda pun sedang diamati. Ada yang mengamati lagi. Anda sadari ada yang mengamati, Sekali lagi, Anda yang mengamati ketiganya itu, ada juga yang mengamati diri Anda. Tanpa bentuk, tanpa personifikasi apapun, tidak ada bandingan definisinya apapun, tapi Anda menyadari bahwa ada yang mengamati diri Anda, yang mengamati. Anda tidak perlu awasi pikiran Anda jika pikiran Anda menganalisa. Suruh tunduk, karena itu bukan wilayahnya, dan tidak akan mengerti tentang hal ini. Dan perasaan emosi pun tidak akan mengerti tentang ini. Yang bisa mengamati, yang mengamati adalah diri dan rasa sejati Anda. Sadari terus-menerus bahwa kita yang mengamati juga ada yang mengamati lebih besar, yang lebih luas, yang lebih agung. Dan sekarang Anda menyadari bahwa Anda sedang diperjalankan di dunia ini oleh yang memperjalankan. Anda yang mengamati dan ada yang mengamati yang mengamati. Dan Anda menyadari Anda adalah
yang diperjalankan, dan ada yang memperjalankan yang diperjalankan. Dengan semua perangkat-perangkat yang kita amati tadi, yang kita gunakan tadi. Bawalah kesadaran ini dalam kehidupan Anda, ketika Anda buka mata, ketika Anda beraktivitas, ketika Anda berinteraksi, sadarilah bahwa Anda sedang diperjalankan oleh yang memperjalankan. Anda adalah seorang pengamat, sekaligus ada yang mengamati juga diri Anda. Sekarang, apakah Anda juga bisa mengamati atau bisa menjadi yang mengamati diri Anda yang sedang mengamati ketiga unsur itu? Apakah Anda bisa mengamati diri Anda sang pengamat ketiga unsur itu? Sekali lagi, apakah Anda bisa mengamati diri Anda yang sedang mengamati ketiga unsur itu? Jika Anda sudah ada pada zona itu, jika Anda sudah bisa mengamati yang mengamati, berarti Anda sudah menyadari bahwa yang mengamati dan yang diamati adalah Anda juga. Tiada yang lain selainnya. Tidak ada yang lain selain dirinya sendiri. Sekarang Anda menyadari bahwa dirinya meliputi semuanya. Meliputi diri sejati Anda. Meliputi ego, pikiran, perasaan, dan tubuh Anda. Dan Anda dan dirinya adalah satu. Yang sedang berjalan di muka bumi ini adalah tiada yang lain selainnya. Oke, baik, cukup. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan, ada tanggapan, ada feedback mungkin.
Saya Kang Ya, pengen Mas Budi. saya pengen share mungkin bisa digunakan ke teman-teman yang lain yang sudah saya lakukan. Menjawab pertanyaannya Mbak Diana, Kang Habibi, bagaimana kita bisa maintain keadaan seperti ini. Yang saya lakukan adalah perhatikan point of entry di mana kita harus menggunakan ego. Misalnya kita bangun tidur. Nah, jangan langsung bangun, langsung latihan yang seperti Kang Dani tadi. Karena begitu bangun, kita akan berkegiatan menggunakan ego. Ada anak, ada kegiatan rumah tangga. Di situ udah mulai masuk. Kita mau nggak mau harus menggunakan pikiran. Gitu kan kayak Kang ya. Ya, Dan kemudian yang saya lakukan, begitu keluar rumah, saya lakukan lagi sekali lagi. Saya lakukan. Begitu keluar rumah, lain lagi suasananya. Kita juga tetap harus menggunakan ego, ketemu orang, ketemu di pekerjaan, ya, harus pakai menggunakan baju rapi. pikiran. Gitu. Itu ego, ya. Ya, jadi Ya, terus ego tidak bisa dihilangkan, tapi betul, dikendalikan ya kan, dikendalikan oleh diri. dikendalikan. Nah, terus kemudian dalam kita eh, tersentak atau terpancing ego kita yang seperti Kang Dani bilang, jeda sejenak. Kalau dalam proses itu kita kepancing, jeda sejenak, diam aja. Nah, tapi saya bikin aturan sendiri bahwa setiap jam saya harus berhenti, tinggal semua. Harus diam aja sendiri gitu. Nah, itu terkoneksi lagi. Dan terakhir, point of entry-nya adalah pada saat kita mau istirahat, tidur. Itu aja, Kang. Mudah-mudahan itu sekuensnya itu melatih kita untuk mendapatkan maintenance dari terkoneksi. Ya, oke, bagus Mas Budi pengalamannya. Tambahan berarti kan ada jeda ya di situ. Jadi kalaupun kita misalnya terpengaruh nih pikiran dan perasaannya bergejolak, ya kita tahu bahwa oh nih pikiran dan perasaannya lagi bergejolak. Waktu jeda, jeda ya, terus kendalikan, kendalikan. Gitu, ya. Oke, sip. Ya, Mbak Liza. Sedikit sharing aja tadi pas Ya, Kang Dani belum waktu bilang yang mengamati yang diamati satu itu pas beberapa menit sebelum sampai ke situ saya tuh langsung ya Allah ini kan yang diamati yang mengamati ya dia juga gitu loh. Jadi jadi udah pas Kang Dani ngomong bener kan gitu. Nah, mungkin sedikit tambahan yang dari Pak Budi tadi mungkin itu kalau saya bilang ya eling lan waspodo tuh dalam tiap momen tuh ya begitu maksudnya kita. Eling dan waspada dengan semua kesadaran-kesadaran lapisan kesadaran-kesadaran kita itu gitu. betul, betul. Ya. Sip, good. Udah, gampang ya, Mbak Liza. Ya, yang nanti memang Teorinya gampang, prakteknya yang susah. Enggak deh, nggak susah. ya, mulai lagi tuh pikirannya ya, membuat aturan. Ya terserah Menuju juga. gampang. Oke, mungkin saya akan ngambil tengahnya gitu ya. Ngambil tengahnya adalah tadi memang ketika dalam keseharian kita masih perlu ego, masih ya. Ego tuh wajib digunakan ya. Ya, apalagi kayak Mas Budi gitu kan di service attitude gitu kan melayani apa para diplomat mungkin lain sebagainya itu kan perlu baju rapih itu kan ego ya, itu personality, itu persona juga gitu ya. Gunakanlah itu gitu kan karena itu diperlukan dalam konsep di kehidupan. So kita pun perlu mengikuti aturan di dunia ini. Tapi ingatlah bahwa kita sedang memakainya, bukan kita dikendalikan oleh itu. Ya, kan ada orang yang kalau nggak pakai jas kayaknya nggak pede, misalnya gitu kan, gitu ya.
Enggak, ya saya sedang pakai jas. Kalau nggak pakai jas, saya tetap aja pede-pede aja. Kan karena diri sejati Anda bukan ada di jas itu. Gitu. Gitu. Itu kira-kira penggunaan-penggunaan ya. Kalau Anda mau menghilangkan ego, dan nggak mungkin juga sebenarnya ya, sebisu-bisunya orang yang mau menghilangkan ego, tetap aja pakai pakaian bisunya, itu juga ego itu. Ya kan, itu simbolnya kan. Pakai simbol itu kan udah ego juga. Personality itu kan, persona juga. Gitu. Nah, tetap aja ya. Dan kalau membuang semuanya, ya Anda mau di hutan gitu kan, tapak ya apa tanpa semuanya. Ya tapi juga buat apa juga Anda diciptakan di sini gitu ya. Kalau buat itu doang mah ya. Tapi sih pilihan juga sih, nggak ada yang salah. Kalau ada pilihan yang seperti itu juga. Jadi maksud saya adalah ini kalau kita nih yang tujuannya masih mau berkehidupan di dunia dan bercengkrama dengan duniawi gitu ya. Tidak perlu dipisahkan antara spiritual dengan duniawi itu. Malah bisa satu. Ya. Gitu. Bisa satu. Itu yang spiritual. Bagi saya itu spiritual yang sebenarnya. Bisa mengendalikan duniawi itu sendiri, bukan dikendalikan. Ya. Jadi Anda boleh kaya raya, Anda boleh beli Ferrari juga boleh kalau Anda butuh gitu ya. Nggak ada masalahnya. Tapi perhatikanlah pikiran dan perasaannya. Itu kan ada kesombongannya kah gitu kan? Apakah di situ ada pikiran untuk ingin dihargai kah gitu kan di situ? Untuk eksistensi kah gitu kan misalnya. Tapi kalau Anda ya beli pengen aja gitu kan, saya mau beli karena kecanggihannya, kenyamanannya gitu kan, it's okay gitu kan ya. Jadi jangan label-labeli juga orang-orang yang punya Ferrari itu sombong, itu kayak gimana, jangan ya, itu pikiran Anda sendiri gitu ya. Jangan-jangan Anda iri aja. Ya itu hati ya. Jadi eling lan waspodo atau stay alpha itu ya. Jadi mengamati 5 dimensi diri ya. Ingat ya, niat, pikiran, perasaan, perkataan dan sikap itu diperhatikan semuanya. Ya, selalu sadar. Gitu kira-kira. Ada pengalaman lagi mungkin yang tadi dialami di sesi kedua? Kang, saya Kang. Ya, Bu Lili. Yang pelajaran hari Minggu kemarin itu, kan Kang Dani menyuruh supaya banyak latihan ya. Latihan meditasi di rumah. Dan semenjak itu saya melakukan meditasi itu setiap habis sholat, saya melakukannya itu ya 5 menit, 10 menit gitu ya Kang ya. Dan sebelum saya melakukan yang pelajaran tanggal 24 itu, saya tuh gampang terpancing, gampang emosi gitu kan. Tapi setelah saya melakukan yang Kang Dani sarankan itu, sebelum pelajaran ini gitu ya, maksudnya saya sudah mengalami semua gitu loh. Sudah mengalami dengan pikiran liar, terus saya beralih ke saya gitu loh. Sudah mengalami anak-anak saya yang memancing emosi saya, tapi saya tidak emosi gitu loh. Iya. Ya. Nah, karena itu juga bukan anaknya Bu Lili juga ya. Ya. Nah, sekarang pelajarannya itu baru diperjelas gitu loh. Oke, bagus. Makin jelas ya. Ya. Okay, yeah. Jadi kita meditasi itu spontan aja datangnya gitu, dengan kesabaran, tidak emosi gitu. Iya. Nah, hati-hati juga ya, bukan tidak emosi loh, hati-hati. Iya. Gimana bahasanya itu? Ya bisa aja kita kesal, bisa aja kita marah di situ. Cuma emosi itu terkendali gitu. Oh iya. Yang otak namanya itu, yang limbik, yang emosi dikendalikan sama yang itu otak yang otak depan. Yang depan. Ya itu. Kalau sekarang bukan otak depan lagi, otak keseluruhan. Keseluruhan. Yang mengendalikan, yang barusan. Iya. Itu yang saya rasakan. Oke, itu dulu
menyadari itu dulu aja, bahwa Anda bukan pikiran, Anda bukan tubuh, ya, dan Anda bukan perasaan. Nah, prakteknya gimana sih dalam keseharian gitu ya? Tadi kan pertanyaannya gitu. Pertanyaannya gimana sih? Memang akhirnya dalam kehidupan ada trigger-trigger gitu ya. Ada trigger-trigger, ada informasi-informasi. Ya, misalnya gini, yang bahwa Anda bisa nggak melihat anak Anda apa adanya? Ya, jadi Anda melihat apa adanya. Jadi ketika gini, Anda kan memahami nih, ya, Anda memahami bahwa diri Anda itu sedang diperjalankan oleh yang memperjalankan, begitu ya? Kalau begitu kan Anda juga memahami anak Anda juga begitu juga dong. Ya. Ya, sedang diperjalankan ya oleh yang memperjalankan. Gitu ya. Nah, hanya pikiran di sini menganalisa kalau yang begitu nggak bagus, kalau ini nanti takut gagal, nanti takut ini, gitu kan ya. Pikiran Anda tuh. Ya. Takut salah gitu kan. Padahal mungkin saja ya, semua perjalanan anak Anda itu memang sebuah pembelajaran. Ya. Nah, disitulah Anda tolong amati, waspadai pikiran Anda ketika mengamati anak-anak Anda. Kalau kita konteksnya anak-anak nih, gitu ya. Ya. Atau dalam bisnis pun mengamati itu. Ya. Jadi Anda yang berpikir, Anda yang memutuskan, Anda yang merencanakan semuanya itu, ya. Dan misalnya juga ada sebuah kejadian, misalnya ada rugi, misalnya ada untung, ada ketipu, ada segalanya itu tuh adalah perjalanan. Semuanya perjalanan. Jadi ketika Anda menganalisa dan melabeli bahwa rugi itu adalah nggak bagus, bahwa ini tuh buruk dan lain sebagainya, Anda kena di situ. Ya. Pikiran perasaan Anda akhirnya bergejolak dan tubuh akhirnya terpengaruh. Kimia tubuh terpengaruh. Jadi lihatlah semuanya adalah perjalanan. So kalau gitu gimana kalau kita sebagai orang tua kepada anak-anak, misalnya ke anak-anak, ya sudah, Anda sadari, ya, tolong bimbing nih, ya, bimbing, ya, untuk menggunakan pikiran, perasaan, dan ego Anda dalam berkomunikasi dengan anak Anda, ya, mungkin ya berkomunikasi sebenarnya yang penting ya, berkomunikasi, ya. Terus mungkin interaksi dengan anak Anda seperti apa. Dengan bimbingannya. Jadi apa yang diucapkan nanti ya pada anak Anda, apa sikap Anda kepada anak Anda itu juga adalah bimbingannya, bukan ego. Ya, bukan dikendalikan oleh egonya, tapi oleh diri sejati Anda. Nah, kalau misal tadi bilang nggak mudah, di sininya yang kalau saya bukan susah ya, di sininya Anda perlu aware terus, gitu aja sih. Bahasa lebih yang powerful-nya adalah dalam perjalanan ini memang dinamis. Nah, di sini Anda perlu lebih aware. Ya, kalau Belisa tadi bilang eling mas podo. Kalau bahasa sayanya, bahasa milenialnya stay alpha gitu ya. Nah, Anda perlu stay alpha-nya di sini. Ya. Kalaulah misalnya suatu saat ya Anda terpancing, Anda dikendalikan oleh tindakan-tindakan Anda, keputusan Anda itu dikendalikan oleh ego Anda, it's okay. Tidak ada yang semuanya mulus. Ya, it's okay. Balik lagi aja. Ya, balik lagi aja.
kalau bahasa Islam nama istighfar gitu ya, udah istighfar aja gitulah ya, balik lagi cepetan misalnya ya, menyadari maksudnya gitu kan. Jadi Anda akhirnya menjadi orang yang pandai atau terampil bersuci, pandai menyucikan diri, bukan menjadi orang suci, nggak bisa flat terus ya, bisa suci terus ya, enggak ya, tapi dinamis memang gitu ya. Tapi ketika Anda lagi keluar dari track ya, Anda sadar karena on kan kesadarannya tadi ya. Kalau sudah mulai kesadarannya udah on, tahu oke, kalau begitu Anda kendalikan. Ternyata saya tuh karena ingin dimengerti nih saya begini tuh gitu kan misalnya ya. Nah kan ingin dimengerti kan, atau ingin dipahami, nggak bisa, lepaskan itu. Keinginan ingin dimengertinya, lepaskan. Ya, lepaskan. Nggak butuh kok. Ya, itu belum